bicara tentang satu pribadi kunci, salah satunya dalam Natal, yaitu Maria. Ya. Jawaban Maria kepada malaikat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Kekasih Tuhan, kelihatannya ini kata-kata yang sederhana, tetapi sesungguhnya kata-kata ini sangat dalam. Ketika malaikat datang dan memberitahukan kepada Maria bahwa Maria dipilih Tuhan, Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kemudian anak itu akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tak berkesudahan. Maria bingung dan bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami? Lalu malaikat Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu jawab Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kekasih Tuhan, perkataan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jawaban yang singkat, sederhana, tetapi sebetulnya kita belajar makna yang dalam dari perkataan itu. Ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dia berkata, sesungguhnya aku ini doulosnya Tuhan. Ya. Artinya dia berkata, Tuhan itu adalah Tuanku. Aku tidak punya hak apa-apa atas hidupku. Seorang hamba tidak punya hak atas hidupnya. Seorang hamba 100% hidupnya milik tuannya. Seorang hamba tidak berhak atas kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, tetapi tuannya berhak atas hidupnya. Maria ingin berkata, Tuhan, Engkau yang memiliki hak atas hidupku. Engkau adalah Tuanku. Engkau adalah pemilik kehidupanku. Aku tidak punya hak apa-apa atas hidupku. Lalu dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya kepada apa yang difirmankan oleh malaikat Tuhan. Dan dia bersedia untuk apa? Untuk mentaati Tuhan, untuk ikut dalam setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupnya. Wah, ini keputusan yang luar biasa. Dari sini kita tahu Maria bukan hanya dia percaya penuh kepada Tuhan, dia percaya penuh kepada perkataan firman Tuhan, tetapi dia mau mentaati setiap perkataan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan firmankan atas hidupnya, sekalipun itu beresiko, ya kekasih Tuhan, tidak mudah. Ya, resikonya ialah dia dihukum mati, tetapi dia rela, dia mau kerjasama, dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia siap melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidupnya. Kalau kita kekasih Tuhan menjadi pribadi-pribadi seperti Maria, luar biasa. Ya, Tuhan bisa pakai hidup kita. Dan karena jawaban Maria yang indah ini, karena hati Maria, kesediaan Maria, yang mau menundukkan egonya, keakuannya, keinginannya, kemauannya pribadi di bawah kehendak Tuhan, dia bersedia dipakai Tuhan. Maka lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dunia ini. Maria bersedia dipakai Tuhan dalam satu master plan Tuhan yang begitu besar atas dunia ini. Maria rela dipakai Tuhan. Dia mau ikut serta, dia mau ambil bagian dalam rencana Tuhan. Jadilah karya penyelamatan itu atas umat manusia. Sesungguhnya kita semua juga, ya, Tuhan mau pakai hidup kita. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, ya, segala kuasa di bumi di surga diberikan kepadaku, ada dalam tangan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Perkataan ini sama dengan perkataan malaikat kepada Maria. Tuhan menyertai engkau. Tuhan juga menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman.
Kalau kita mau, mari ambil bagian dalam karya Tuhan yang besar itu. Ya, program Tuhan buat dunia ini belum selesai. Karya penyelamatan sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Tetapi program Allah belum selesai. Masih terus. Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Pertanyaannya, sekarang ini mau nggak kekasih Tuhan kita dipakai? Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, seorang bapak, atau seorang pekerja, karyawan, dimanapun kita berada. Mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Ya, supaya melalui hidup kita, karya Allah yang luar biasa, program kerja Allah, master plan ilahi terjadi atas dunia ini. Allah tidak mau satu orang pun binasa, tetapi Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Pertanyaannya, mau nggak hidup kita dipakai? Kalau kita menyadari kita adalah hamba Tuhan, hidup kita milik Tuhan, sebab kita mendapatkan hidup ini loh sekarang, ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kalau kita mau berkata, Tuhan ini hidupku, pakailah aku. Aku bersedia, aku ini cuma hamba. Jadilah padaku menurut perkataan. Saya percaya saudara, ketika Maria berkata seperti ini, dia tahu bahwa resiko yang paling jelek, dia dirajam batu, tidak akan terjadi. Tuhan menaungi dia, Tuhan menjaga dia, kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Percayalah ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan engkau mentaati Tuhan dalam apapun yang engkau kerjakan, maka perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati.